Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Ini adalah tamu-tamu yang memang benar-benar bahaya buat kita semuanya. Nah, jadi kita perkenalan dulu, nanti kita akan podcast bersama dia dengan tema Aku Kembali. Kira-kira Aku Kembali ini akan ada apa ya? Yuk kita kenalan dulu sama yang bersangkutan dulu. Oke Mas, siapa namanya Mas? Oke, terima kasih Kak Nur. Perkenalkan, nama saya Rudi Hermawan. Saya berasal dari Cikarang, Soko, Tuban. Saya adalah salah satu anggota personil dari grup band Iremia. Wow, iya. Iremia Band. Oh, Iremia yang Band. baru-baru ini merilis single yang berjudul Aku Kembali. Wow, Aku Kembali. Kalau melihat judulnya ini adalah Aku Kembali, pastinya ini memiliki apa ya, perjalanan yang sangat panjang. Kira-kira bisa ceritakan Mas perjalanannya sampai muncul karya yang berjudul Aku Kembali ini? Perjalanannya ini sebetulnya Iremia ini terbentuk tahun 2020. 2020. Yeah. Hampir 1 tahun. Dan 1 tahun ini saya pribadi dan juga teman-teman semuanya berniat, kita udah 1 tahun manggung dari kafe ke kafe, warung kopi, luar biasa ini ya. Tapi kita nggak punya karya, jadi kita harus berkarya lah. Oh gitu. Gitu. Ya. Kira-kira ada berapa personilnya Mas ini di Iremia sendiri? Band Iremia untuk saat ini 3 orang. 3 orang. Apa dari dulu awalnya diciptakannya Iremia ini 3 orang atau memang berubah-ubah atau gimana? Iya, sering mengalami penambahan personil dan juga pengurangan gitu ya. Ya, tergantung kebutuhan juga Kak. Wow. Kita kan ya, soalnya emang terbentuknya kita 4 orang sebetulnya. 3 orang, tapi orang. Bukan 3 orang yang sekarang. Iya. Ya, yang satu yang masih sampai sekarang ini 2 orang. 2 orang. Dan ketambahan 1 orang lagi, tapi yang satu yang dulu kita pertama bentuk itu sudah kerja atau apa? Udah keluar. Sekarang sudah ada penggantinya lagi untuk melengkapi. Bukan dikeluarkan ya, tapi dia memutuskan untuk keluar. Oh, gitu. Berarti sudah ada yang keluar, tapi sudah ada yang masuki lagi ya. Tapi tetap 3 orang ini luar biasa dari Iremia. Ini mengenai judul lagunya ini adalah mungkin karya perdana buat Iremia dan luar biasa. Ini sudah hampir 2000. Wow, meskipun baru tapi sudah 2000 penontonnya ini. Kira-kira apa yang Mas pikirkan ketika membuat sebuah karya berjudul berjudulnya adalah Aku Kembali ini? Mungkin punya pandangan, kok sampai bisa membuat judul seperti ini, Mas? Sebetulnya daripada pandangan kita banyak fakta dan juga tujuan menarik, Mas. Faktanya ini dari Masnya sendiri ya? Atau dari teman-teman? Ya, dari pengaruh hidup saya juga ada. Oh gitu. Contoh fakta pada lagu ini, kebanyakan ini sebetulnya multitafsir lagu ini. Kalau emang didengar 1 kali, 2 kali, pasti orang ngiranya ini lagu cinta, kisah percintaan, 2 orang yang sedang bertengkar dan juga menemukan seorang lain, akhirnya seperti itulah konflik antara percintaan. Tapi di dalam sebuah lagu ini sebetulnya ada fakta yang benar-benar fakta yang mempengaruhi saya menciptakan lagu ini. Wow, hebat, luar biasa. Kalau mengenai prosesnya Mas, apakah banyak orang-orang yang terlibat dalam pembuatan mungkin video klip atau yang lainnya? Mungkin ada pihak-pihak lain? Alhamdulillah banyak yang support Kak. Tidak cuma secara materi, tapi juga secara dukungan moral dan sebagainya. Khususnya orang tua, yang paling penting ada kedua orang tua. Dan juga orang-orang yang di samping kita, seperti walaupun secara tidak langsung ngomong aku mendukung, tapi kayak Kak Nur, Kak Rida dan sebagainya. Gitu. Jadi fondasi gitu loh Kak, untuk kita berkarya. Ini kan pengalaman kakak ini luar biasa untuk lebih kita semangat gimana sih sebetulnya terjun di dunia seperti ini, kayak YouTube kayak gini. Wow, hebat ya. Berarti ini teman-teman dari Iremia ini luar biasa karena banyak sekali pendukung-pendukung yang sangat mendukung, menyupport sehingga bisa membuat karya. Dan ini dari saya juga akan menunggu karya-karya selanjutnya dari band Iremia juga ini. Kalau mengenai, tanya lagi Mas, mengenai pembuatan video klip ini, kira-kira ada berapa tempat yang dipakai untuk membuat video klip ini? Kalau saya lihat dari YouTube-nya atau apa itu, wah luar biasa, sangat luar biasa. Apalagi para
apa ya, modelnya apa-apa dan tempat-tempat yang diambil ini luar biasa. Kira-kira di mana aja Mas ini kalau boleh tahu? Ya, ini cerita sedikit juga Mas tentang tujuan kita untuk membuat video klip ini. Pertama, kita nggak semena-mena hanya ingin punya karya. Benar. Bukan cuma itu tujuan kita. Pertama, kita ingin lebih, ya kita secara logika emang nggak mudah untuk memajukan daerah kita tanpa sesuatu yang emang bener-bener ger. Tapi seenggaknya sedikit ada kontribusi dari kita, seperti kayak karya ini saya buatnya di alun-alun Tuban. Kenapa di alun-alun Tuban? Supaya orang melihat ini dari luar Tuban, itu bisa mengerti, oh ternyata anak Tuban. Yang kedua, saya berasal dari Kecamatan Soko. Kecamatan Soko dan Kecamatan Rengel sekitarnya itu ya sudah tongkrongan saya masalah. Wow. Nah, tapi Tongkrongan ya. saya memutuskan untuk mengambil salah satu scan saya di Pasar Soko. Ya, Kenapa karena- Mas? Nah, Ambil. itu pertama, Pasar Soko itu mempunyai sejarah patungnya dulu. Patung itu kan ada di tengah-tengah Pasar Soko dan menjadi ikon di Pasar Soko, Mas. Nah, ibaratnya saya mau dalam video itu orang ketika saya share punya kebanggaan tersendiri. Oh, ternyata ini anak ini buat video di Pasar Soko. Kenapa di Pasar Soko? Itu daerah saya. Jadi yang melihat itu punya kebanggaan tersendiri. Oh, daerah saya dibuatkan video klip seperti ini. Ternyata masih ada yang berkarya seperti ini. Bahkan Mas, tanpa ada yang tahu dan tanpa saya disponsori satu orang pun dalam pembuatan produk ini, saya memakai produk asli dari anak-anak karya Tuban. Wow, hebat, luar biasa ya ini. Pertama, produknya ZOZ dari ZOZ ya. Kalian bisa searching ZOZ itu produksi kaos. Itu kaos yang saya pakai di video klip Video itu klip adalah itu ya? kaos dari produk asli Tuban dan itu desainnya luar biasa. Dia mengangkat kebudayaan seperti itu, pluralisme, itu kayak toleransi dalam agama. Benar. Terus kalung pun yang saya pakai ini tanpa disadari ini adalah Lili Kari ID. Ini buatan karya anak Tuban juga. Ini saya menyupport tanpa saya kasih tahu. Jadi saya buka di podcast ini. Oh, luar biasa ya. Berarti ini banyak sekali pendukung-pendukung tanpa dikasih tahu tapi benar-benar mau dimunculkan di situ ya Iya, di video klipnya. saya bangga sekali kalau ada anak Tuban atau karya lokal anak Tuban sendiri yang memenuhi standar yang bagus. Bahkan ini pun ini dari produk ZOZ. Produknya Kak Rizal kalau nggak salah. Itu dari Mr. Gondrong Tuban. Oh, Mr. Gondrong. Ya, tanpa Kaulin Nuha dan sebagainya kenal itu pasti. Pasti kenal lah yang namanya Gondrong juga. Ya, alhamdulillah kita saling support, kita saling ayo dimajukan Tuban sama-sama. Saya bisa lewat musik ya, saya concern di musik. Teman-teman bisa concern di produk seperti kaos distro dan sebagainya, aksesoris ya. Saya tetap membanggakan. Wow, ini Mas, sekarang saya mau tanya, Ya. ketika pembuatan video klip atau pembuatan karya yang perdana ini, apakah dari Irimia Band ini menemukan banyak-banyak halangan atau apa, Mas? Halangan pasti ada, Mas. Soalnya kita ada di situasi seperti ini kan pandemi. Pandemi ya, Mas, Pertama, pandemi. Ya. pertama kita ada kesulitan di untuk tempat-tempat yang harus kita datangi. Pasti kan kadang ada yang masih tutup, kadang ada yang harus jam segini sudah keluar dari lokasi dan sebagainya, itu kesulitan tersendiri. Tapi alhamdulillah berkat kerja teman-teman semua, saya makasih atas dukungannya teman-teman semua yang sudah terlibat, bahkan yang sudah mendukung semuanya, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah lebih dari ekspektasi saya video ini. Luar biasa ya. Ini video yang dibuat dari Irimia Band ini memang sangat berdampak sekali, khususnya untuk Kabupaten Tuban juga ya. Mudah-mudahan. Untuk karya-karya dari Kabupaten Tuban juga dimunculkan. Ya. Ya, jadi ini sangat berdampak sekali. Karena apa? Karena dengan adanya karya perdana dari Irimia Band ini akan mengangkat karya-karya yang selanjutnya yang kita tunggu. Kira-kira sudah ada apa langkah selanjutnya, karya-karya selanjutnya akan dimunculkan biar nanti semua tahu bahwa oh ini adalah karya yang kedua, ketiga, keempat dan yang keberapa gitu ya. Tentunya setiap orang memiliki ekspektasi tersendiri kayaknya. Kita juga sebagai pembuat karya, ibaratnya karya seni, apalagi perdana, pasti kita harus menentukan grade kita itu sampai mana. Ibarat kita itu standarnya sih sampai mana sih pembuatan video, audio dan sebagainya, lagunya bagus apa. Kita harus punya standar dulu dan ini penting untuk pertama kali
Makanya ya saya sudah berusaha semaksimal mungkin walaupun dengan berbagai kekurangan yang ada di video. Alhamdulillah banyak yang support, dan untuk kedepannya untuk Kak Komar terima kasih juga sudah mensupport, menunggu karya yang selanjutnya itu pasti sudah saya pikirkan. Menjadi PR ya, menjadi PR dari Iremia harus Band. lebih kreatif dan juga lebih bisa menggandeng teman-teman yang siapa lagi menggandeng saya juga ya. Siap. Menggandeng saya menjadi teman-teman yang lainnya. Mungkin ini semakin kompak dan semakin bersatu juga ini untuk pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Tuban ya. Mas, sekarang saya juga mau tanya lagi Mas, kira-kira waktunya itu berapa bulan pembuatan ini video klipnya? Untuk video klip itu pertama kita kesulitan ada di pembuatan rekord video Kak ya. Rekord video. Nah, untuk rekord suara alhamdulillah lancar 1 hari. Gak sampai 1 hari pokoknya Tuntas itu. 6 jam lah, 6 jam kita Langsung recording tuntas. Ah. Untuk pembuatan video klip ini kan kita banyak properti dan juga menyatukan schedule dari teman-teman semua juga itu ya mungkin kesulitannya ada di situ Kak. Ya tapi alhamdulillah untung kita ada di satu tempat dan juga satu waktu yang bisa kita satukan bersama akhirnya bener. Bisa hari ini kita buat bisa. Yang paling sulit sebetulnya properti Kak. Properti. Iya properti. Tapi sudah ada tim-timnya sendiri kan lah Mas ya. Alhamdulillah walaupun dengan keterbatasan orang kita tapi yang penting ya. sudah maksimal dan hasil Iya. karyanya juga sudah ditonton oleh semua masyarakat di Kabupaten Tuban khususnya dan semua di Indonesia juga bisa menonton. Kira-kira Mas sekarang mungkin dari teman-teman yang belum mendengarkan bisa dong dinyanyikan lagunya. Bisa. Ku hempaskan rasa walau ku tak sempurna di hatimu. Tak sudikah kau merayu diriku dengan sebuah sayu madu. Aku kembali walau ku terluka. Ku lakukan semua agar kau percaya. Wah, hebat sekali, luar biasa, tepuk tangannya dong. Ini memang lagu ini memang sangat menyentuh. Saya yang mendengarkan saja kayak sayu-sayu mata saya ini. Mungkin karena ada cerita tersendiri dan penyanyinya pun mengalami cerita-cerita yang ada dalam lagu tersebut ya Mas ya. Tentunya tidak mudah ya membawakan lagu ini ya. Apalagi lagunya itu adalah kayak melo-melo atau apa gitu. Sebetulnya ini juga masih ada fakta lain. Mohon maaf ini kalau masih banyak fakta sebenarnya. Nggak apa-apa. Saya cerita sedikit. Kembali tadi saya awal singgung bahwa 1-2 kali orang mendengarkan lagu ini mungkin berpikir tentang konflik cinta. Cinta. Tapi faktanya bahwa saya membuat lagu ini adalah ketika saya mengalami hal terpuruk di hidup saya, bahwa saya harus mengalami operasi. Pada waktu itu saya mengalami kecelakaan hebat, operasi sampai ya untuk keinginan untuk sembuh itu terbesit saya harus membuat karya, saya harus sembuh. Dan kenapa ada kata-kata aku kembali walau ku terluka, walaupun kaki saya patah. Walaupun saat itu mungkin saya merasa paling drop di hidup saya, tapi saya yakin saya bisa kembali. Walau saya terluka, saya kembali berkarya. Kembali Seperti berkarya. itu. Tentunya ini ada dukungan dari orang tua juga ya, doa dari orang tua. Pasti orang tua. Jadi teman-teman, ini ceritanya adalah bukan sekedar cinta ya, tapi ini adalah cerita benar-benar yang dialami oleh Mas Rudi. Mas Rudi dari Iremia Band ini memang mengalami hal-hal yang sulit sehingga dia sekarang adalah kembali lagi, aku kembali. Oke, teman-teman, kira-kira podcast hari ini memang luar biasa. Kita sudah didatangi oleh Mas Rudi dari Iremia Band dan teman-temannya juga semuanya. Ini Mas, saya mau tanya lagi Mas. Mungkin ini belum selesai karena saya masih ada mau tanya lagi. Siap. Dulunya ketika saya ketemu sama Mas
Rudi ini memang badannya sudah besar, gagah gitu ya. Apakah ketika pembuatan video ini atau pembuatan karya ini mungkin tidurnya kurang atau apa, mungkin itu mengganggu kesehatan atau bobot bebet dari Mas Rudi sendiri? Ini berarti Berat badannya atau apalah? Intinya kelihatan turun atau gimana? Ya intinya ya kalau menurut saya ya turun lah. Tapi nggak tahu. Mungkin semakin dengan karyanya yang satu ini atau dengan membuat karya ini, mungkin Mas Rudi semakin berat badannya semakin meningkat juga gak apa-apa sih. Nggak ada yang rugi kok di sini, nggak ada yang rugi. Tenang, nggak ada yang rugi. Sebetulnya gini Kak, kecemasan itu kan mempengaruhi kualitas tidur. Benar kan? Iya. Jadi apalagi kita pikiran ini. Nah, betul. Kadang besok mau ada acara pagi pun kita setting alarm, sebelum alarm bunyi kita bangun. Nah. Kebanyakan kan gitu. Iya. Jadi kayak sudah ada mindset di sini. Kalau karya ini gimana nih, kalau aku buat lagu ini gimana nanti respon orang-orang bisa nggak jadi bisa diterima nggak? Itu sebuah keluh kesah itu pasti ada di semua kondisi lah, bahkan bukan kok saya pribadi, mungkin semua teman-teman. Hampir semua teman-teman lah yang apalagi yang di dunia seni juga ya ini. Iya, pasti Kak. Tapi kalau menurut Mas Rudi sendiri, apakah dari pertama mungkin ketika sebelum pembuatan karya ini dengan berat badan segini, tapi sekarang sudah pembuatan karya ini berat badannya segini, apakah sudah pernah Mas dilakukan seperti itu? Uji coba lah. Mungkin di karya yang kedua ini mungkin perlu diuji coba terlebih dahulu. Sebelum membuat karya, coba diuji coba dulu lah. Apakah benar-benar ini karya yang selanjutnya ini benar-benar mengganggu atau memang malah membuat Mas Rudi dan teman-teman dari Iremia Band ini semakin semangat, semakin lanjut untuk berkarya, karena saya yakin karya-karya yang kita tunggu adalah lebih bagus dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke Mas, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa podcast selanjutnya dengan tema-tema yang beda dan kita tunggu karya-karya selanjutnya. Dan jangan lupa nanti kalau bisa satu timnya dibawa ke sini Mas. Siap. Biar rame, terus kita bisa podcastnya juga rame juga ya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Rizal, Kak Nur Komar, dan juga seluruh teman-teman yang mensupport Iremia. Walaupun kalian dulunya kita sering nongkrong bareng dan juga kita sering podcast malam-malam, podcast manual ya. Curhat, sekarang kita sudah ada di titik seperti ini, sudah podcast beneran ini, wah luar biasa. Saya salut sama kakak semua yang inspirasi lah bagi saya. Oh, inspirasi. Pokoknya pesan dari saya tetap berkarya, tetap semangat, dan tunjukkan bahwa Iremia Band adalah salah satu band yang bisa dikenal dan diterima oleh seluruh warga Indonesia. Oke, terima kasih. Mungkin podcastnya hari ini cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.